Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom alaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Salam Nusantara. Perayaan Halloween di ibu kota Saudi, Riyadh, mengundang kehebohan di seluruh dunia. Perayaan itu konon dihadiri 120 orang. Yang tampil pun beragam, tak hanya orang asli Saudi, tapi juga warga dari negara-negara lain di dunia yang tinggal di Riyadh. Bagi warga Saudi, busana Halloween itu dipadukan dengan busana lokal Saudi. Yang laki-laki memakai baju panjang putih disebut dengan thawb, dengan igal, tali kepala, dan juga shemal, sorban dengan warna putih dan corak merah yang bergelombang, tentu saja dengan dandanan wajah yang penuh dengan horor. Kalau yang perempuan memakai abaya alias baju kurung panjang berwarna hitam dengan segala atribut yang berbau horor. Intinya perayaan Halloween yang penuh dengan horor dipadukan dengan konteks kelokalan Saudi. Perayaan itu memantik komentar dari warga netizen di seluruh dunia. Saudi mulai ke barat-baratan. Halloween dirayakan tapi Maulid Nabi Muhammad SAW masih dilarang dirayakan secara terbuka. Demikian ada yang memberikan komentar seperti itu. Karena momen Halloween ini persis pada momen Maulid Nabi Muhammad SAW yang dirayakan di banyak negeri-negeri Muslim di seluruh dunia. Tapi Saudi malah merayakan Halloween. Sejak Pangeran Muhammad bin Salman, MBS putra mahkota Saudi, putra dari Raja Salman bin Abdul Aziz, memegang kendali kerajaan Arab Saudi memang mengubah tampilan Saudi Arabia. Melalui visi 2030 Ru'yah Saudiyah yang bertujuan kebangkitan Saudi Arabia di dunia melalui kebangkitan ekonomi dan semua aspek kehidupannya telah membuka Saudi Arabia. Dibanding daerah-daerah lain di Teluk Arab seperti Dubai, Abu Dhabi, Emirat, dan Doha, Qatar, Saudi Arabia memang seperti ketinggalan. Negara-negara itu sudah tidak lagi menjadikan minyak sebagai faktor utama untuk kebangkitan negaranya. Karena suatu saat ada kesadaran minyak akan punah dan alternatif energi lain pasti akan ditemukan. Karena itulah seperti Abu Dhabi, Dubai, dan Doha sudah menjadikan perdagangan, pariwisata, investasi, dan segala usaha melakukan kegiatan ekonomi yang bertujuan diversifikasi minyak bumi. Kalau mengunjungi kota-kota di pinggir laut, baik itu di Dubai, Doha, dan Abu Dhabi, dengan gedung-gedung pencakar langit, hotel-hotel mewah, semua tampak modern dan canggih, serta citra dan kualitas yang serba modern dan barat. Melalui kota-kota tadi, Arab Teluk sangat tampak seperti kota-kota di barat yang dipenuhi gedung-gedung pencakar langit modern dan canggih. Nah, sejak munculnya Pangeran Muhammad bin Salman, MBS Saudi mulai mengarah ke sana melalui visi 2030. Keterbukaan sangat nyata kalau Saudi ingin dikunjungi seluruh warga dunia, seperti halnya Dubai, Doha, dan Abu Dhabi. Disinilah citra Saudi akan berubah antara dua kota suci Mekah dan Madinah yang menjadi pusat ibadah bagi umat Islam seluruh dunia dibandingkan dengan Riyadh, Jeddah, Dumal Jandal, Al-Jauf, Taif, Jizan, dan kota-kota lain yang menjadi pusat pariwisata, perdagangan, dan ekonomi. Pangeran MBS pun mulai mengoreksi pemahaman keagamaan di Saudi yang selama ini berbasis pada paham Wahabi yang ekstrim. Saudi akan lebih terbuka pada paham dan keragaman pandangan keagamaan di dunia. Liga Muslim Dunia, Rabitah Alam Islami, organisasi yang sangat didukung oleh Kerajaan Arab Saudi, melalui sekjennya Dr. Muhammad bin Abdul Karim Al-Aisa,
mulai menyemarakkan dialog antara agama dengan mengundang tokoh-tokoh Yahudi dan tokoh-tokoh agama lain ke konferensi di Saudi dan mengunjungi kem-kem Holocaust serta berdoa. Ini sejarah baru dari Rabitah Alam Islami. Saudi mulai berubah. Dalam beberapa aspek mereka mulai ke barat-baratan. Saudi mulai terbuka. Mekah dan Madinah tetap akan menjadi dua kota suci, namun di sekelilingnya kerajaan Arab Saudi terus terbuka. Ini bisa seperti kota Vatikan yang disebut kota suci bagi kalangan Katolik, tapi berada di tengah kota Roma yang menjadi ibu kota negara Italia yang sekuler. Perayaan Halloween di Arab Saudi mungkin bagi beberapa pihak hanya dianggap suatu hal yang tidak serius atau bisa jadi bahan tertawaan. Tapi sebenarnya ini menunjukkan perubahan yang luar biasa yang sedang terjadi di Saudi Arabia. Barat yang dimaksud di sini yaitu melalui citra bangunannya, infrastrukturnya, kecanggihannya, dan kemutakhiran teknologinya, serta iklim kebebasan dan keterbukaan. Pada akhirnya Saudi tidak bisa terus menutup diri. Arab Saudi mulai dan terus terbuka. Tentu saja kita tidak hanya berharap Halloween yang boleh dirayakan, tapi juga Maulid Nabi Muhammad SAW bisa dirayakan secara terbuka di sana. Tapi yang menarik dibicarakan, negara-negara Arab di Teluk mulai ke barat-baratan, tapi justru di Indonesia malah masih ke Arab-Araban. Kita sering melihat ada budaya-budaya lokal di Indonesia, kearifan-kearifan lokal di Indonesia yang mau diberhangus, yang mau dihancurkan dengan budaya-budaya Arab. Masyarakat kita memang belum bisa membedakan secara sadar mana budaya dan ideologi Arab yang disebut dengan istilah al-arubah atau Arabisme dengan nilai-nilai keislaman itu sendiri. Persis seperti yang pernah disampaikan oleh Gus Dur, ada gejala Arabisasi tapi dipahami sebagai Islamisasi. Padahal ada perbedaan antara keduanya. Arab adalah budaya dan etnisitas, sedangkan Islam adalah agama. Arab sebagai budaya dan bisa mengalami perubahan seperti halnya yang terjadi di Arab Saudi saat ini ataupun beberapa negara-negara Arab di Teluk. Dan tentu saja kita tak berharap Indonesia tak perlu ke barat-baratan, juga tak perlu ke Arab-Araban. Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli.